Ya, ngajar juga Bu, ngajar atau apa? Bermain sama anak-anak RA, Bun. Oh ya, ya anak-anak RA bagus lah Bu ya, mangga baik. Berikut Bu Fitria, Ya, Ibu. Saya dari Bandung Barat, Ibu. ya Mengajar di SMP di daerah Bandung Barat juga. Bandung Barat juga bagus lah ya. Waduh, ini masih banyak ini ya. Siapa lagi nih yang belum? Pak Ibu, Bu Hen belum ya? Pak Tatang sudah, Bu Hen belum ya? Sudah Ibu tadi yang dari Bu SMA. Rosi sudah. Yang belum siapa ini? Yang belum saya ini. Pak Bu Sugeng, Eli Bu. Siti Rodiah. Nah, dari mana Bu Eli Siti Rodiah? Yang dari Kabupaten Tasik, Bunda. Saya Yang rasanya sama pernah guru RA. lihat ya Bu Eli teh. Gimana, Bun? Pernah ketemu di mana ya? Saya waktu 2013 ikut Diksar di sana, Bun. 1 tahun. 9, pasnya 10 bulan lah kalau nggak salah. Di Bunda, mana? yang jenjang, diklat berjenjang. Diklat dasar. Oh, ya 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 pantesan saya rasanya pernah ketemu ya. Jadi ngajar di ini di Di TK. RA, Bun. Di RA ya? Iya, Iya, ya. di RA. Rasanya pernah ketemu di mana Iya, gitu ya. 10 bulan kita waktu itu ya, Bun. Belum bulan ya Ibu ikut ya, pantesan ya ya. Mangga. Silakan siapa yang belum lagi? Pak Sugeng, Bu. Pak Sugeng. Saya, Mas Kopi, saya Bu. Bu. Mana? So, Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Pak Ahmad. Assalamualaikum, Bu. Oh, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ya, mangga. maaf lagi serak suara saya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Dari Bandung. Saya rumah saya di belakang sini, Bu. Di Cijaura. Cijaura, Bu. Jawura. Oh, dekat saya Nun. dong ya. Saya di Ya, Madiun Raya. ya, saya pekerjaan saya tukang bikin kopi, Bu. Tukang Bikin apa? bikin kopi. Oh, Tukang punya kafe, bikin Pak? kopi, Bu. Punya kafe? Ya, begitulah, Bu. Mohon. Kafe kafe apa namanya, Pak? Kafe Cerito. Hmm, Cerito. Di Critoe. daerah Gandapura, Bu. mana, Pak? Daerah Gandapura. Gandapura, Bu. Oh, Gandapura. Gandapura. Oh, iya. Jalan Gandapura. Mohon. Gandapura, bagus lah. Gandapura. Saya suka ngopi itu Sekarang biasanya. ya, sekarang di Lembang, Bu. Di Lembang ya? Bagus lah. Ya, Lembang. bagus, Pak, bagus. Silakan, siapa lagi yang Ya. belum ya? Tadi Bu Sinta sudah? Belum. Bu Sinta dari mana, Bu Sinta? Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Saya Waalaikumsalam. dari Bala Endah, Ya, dari Bala Endah, Bandung. ya. Sekarang bekerjanya di mana, Bu? Tugasnya? Saya bekerja di SMK Wirakarya, Bu. Jadi Saya ngajar sama staf administrasi. oh ya di Kabupaten Bandung ya. Ya, Ya. bagus lah, Bu. Siapa lagi ini yang belum ya? Saya, Bu. Pak Cecep ya, silakan. Ya, Bu. Iya. Saya, Bu, Pak Cecep Jainuddin. Saya dari Sumedang. Saya ngajar lumayan. di SMA 1 Cimalaka, Bu. Cimalaka ya. Iya. Waduh, Betul. sekarang udah ada tol ya, Pak, enak ya. Ke Iya, Sumedang Bu, enak. sebentar. Cuma nggak enak di kantong, Bu. Iya. Mahal cenanya. Siapa lagi yang belum? Pak Atep sudah, Pak Atep Dindin Hairudin. Sudah, Bu, silakan tadi. yang belum memperkenalkan diri silakan. Ini soalnya udah nyampur lagi ya. Pak Atep dari mana, Pak Atep? Sudah tadi, Bu. Saya di Ujung Berung mengajar di SMA 16, Bu. Oh iya, Maaf. sudah ya. Iya, Yang belum maaf, siapa ya? ini kalau kameranya dibuka, suaranya lep-lepan, Bu. Oh gitu. Iya. Siapa lagi yang belum? Pak Atau semua Reza. sudah? Pak Reza. Pak Reza, dari mana Pak Reza? Nggak kedengeran mungkin ya. Pak Reza. Ya biar aja lah yang belum memperkenalkan diri, nanti harus memperkenalkan diri kapan-kapan. Tapi ini sebagian besar sudah ya. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu ya. Saya di sini mengajar dengan Pak Agus ya untuk metodologi penelitian. Nah mungkin Pak Agus sudah menjelaskan ya tentang bagaimana membuat desain. Kalau saya justru lebih ke ininya ya, ke apa namanya, ke teori atau metodologinya ya, ke metodologi tentang penelitian. Waktu itu saya sudah jelaskan bahwa kita memang diminta oleh prodi itu agar ke kualitatif sajalah sudah. Sebenarnya saya inginnya ada yang mix method, ada yang apa yang lain, tapi ya
agar inilah ke kualitatif saja. Yang penting Bapak dan Ibu itu bisa menyelesaikan tugas dengan baik nanti ya ketika harus membuat tugas akhir ya, tugas akhir. Loh ini kenapa ya? Jadi muncul ini ya, 35 derajat Celcius. Pantesan panas ya, 35 derajat ini di Bandung. Nah, jadi saya mungkin beberapa kali pertemuan nanti akan ini ya, akan teorinya dulu tentang teori. Mungkin Pak Agus nanti cara membuat proposal seperti apa ya. Nah, tapi proposal itu tentunya harus didasarkan pada metodologi penelitiannya ya. Jadi di sini saya akan mengarahkan dulu metodologi penelitiannya itu seperti apa. Nah, karena ini permintaan dari prodi itu kualitatif, saya mau tanya dulu ini, siapa yang pernah kualitatif? Banyak di sini? Pernah. Saya juga Pernah ya? Pernah kualitatif. Ada yang pernah, ada yang lain apa? Kuantitatif? Ya, kuantitatif Bu, saya belum pernah kualitatif. Belum pernah ya. Ya pada umumnya memang di S1 itu kuantitatif ya, apakah kuantitatif deskriptif atau inferensial ya. Nah, tapi kualitatif memang saya seringkali ya mendengar bahwa mereka itu belum pernah mengikuti penelitian kualitatif atau belum pernah melaksanakan ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, apa bedanya kuantitatif dengan kualitatif? Mangga, silahkan. Ada yang pernah kualitatif tadi Pak Misbahudin? Saya Misbah. Ya, Pak Misbah gimana? Ya. Kalau kualitatif bukan hanya Bu. masalah hitung-hitung, tapi ya. Ada wacana atau diambilnya berdasarkan sumber langsung. Ya. Dan nanti akan jadi bukan hanya nilai, tapi kesimpulannya kita akan dapatkan dengan deskriptif gitu ya. Ya. Makna daripada hasil penelitian itu ya. Ya. Lalu siapa lagi yang akan menyampaikan tadi? Pak Yuyus ya? Pak Yuyus pernah Bu, kualitatif? boleh Bu. Ya. Saya kuantitatif Bu sebetulnya. Kalau yang saya pahami untuk yang kuantitatif ya, kalau yang kuantitatif itu sifatnya yang pernah saya alami itu menguji Bu, melakukan sebuah pengujian, nanti hasil pengujian itu disimpulkan. Adapun kalau kualitatif ya seperti kata Pak Misbah sampaikan tadi, mendeskripsikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Itu Bu. Terima kasih. Ya, mangga. Yang lain ada lagi? Kalau tidak ada saya buka aja ya ini ya. Ini belum saya buka lagi, sebentar. Belum saya buka ininya. Karena sebetulnya kuantitatif, kualitatif itu sekarang itu justru lebih banyak ke kualitatif ya, atau paling tidak mix ya. Ini kenapa jadi nyampur begini ya? Ntar. Nah ini. Sebentar, ini kok jadi kebuka kemana-mana. Saya belum buka ininya. Jadi memang kuantitatif itu bisa menjangkau banyak ya, bisa menjangkau banyak. Nah, tapi mungkin itu hanya kita hanya meneliti variabel-variabel tertentu saja. Sementara kualitatif itu lebih ke terbatas mungkin ya. Tapi yang kita teliti itu bisa lebih mendalam ya, bisa lebih mendalam. Kok salah ini sebentar ya. Mana sih? Sebentar ini. Terlalu banyak di sini nih, sebentar ya. Harus dicari dulu. Tadi sudah dibuka kok. Kita di sini tingkat kesulitannya sama ya, sama. Hanya awal masuknya yang berbeda ya, awal masuk dari penelitian kuantitatif dan kualitatif itu berbeda, jadi ya berbeda nanti. Zoom. Masih.
Nah, ini. Ya. Nah, kita mulai secara mendasar dulu ya. Ini kita bicara kegunaan, fungsi, pendekatan, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ini dulu ya. Ini jelas nggak? Kelihatan nggak? Silakan kalau mau ini ya, bahan ini di ini aja, di screenshot aja ya. Silakan di screenshot ya. Nah, jadi ini dalam kegunaan penelitian itu adalah untuk memahami masalah, memecahkan masalah, kemudian ini apa? Saya juga nggak kelihatan lagi. Antisipasi masalah ya, lalu membuat semacam ini ya, membuat semacam ini apa sih? Nggak kelihatan. Membuat kemajuan ya. Nah ini jadi penelitian kuantitatif, kualitatif itu ya seperti ini ya, seperti ini. Zoom level nanti. Kok nggak ini ya? Nah, ini ya membuat kemajuan. Jadi ini ya, kegunaan penelitian ini seperti ini. Apakah kita akan memahami masalah, apakah akan memecahkan masalah, atau mengantisipasi masalah yang akan datang, atau membuat kemajuan dari masalah itu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menentukan masalahnya apa, karena untuk penelitian itu baik kuantitatif atau kuantitatif itu berawal dari masalah. Tidak dari judul, tapi dari masalah. Masalahnya apa? Nah, itu yang harus kita pahami ya. Nah, nanti bagaimana mencari masalah nanti kita pelajari bersama. Nah, ini ada seperti ini ya. Seperti ini. Jadi begini. Nah, ini fungsi penelitian itu adalah need to know, memahami fenomena. Need to do, membantu pelaksanaan kerja. Need to choose, memilih dan mengukur. Need to know itu memahami fenomena itu bisa dilakukan dengan metode survei, eksperimen. Ini survei eksperimen itu kuantitatif ya. Bisa kualitatif, bisa kombinasi atau mix method ya. Bisa studi kasus. Kemudian kita ingin tahu pelaksanaan kerjanya ya. Pelaksanaan kerjanya atau prosesnya atau produknya itu bisa dengan R&D ya, research and development, action research, operation research atau studi kasus ya. Lalu untuk memilih kita bisa melakukan penelitian evaluasi formatif, penelitian evaluasi sumatif, ini ada studi kasus. Studi kasus itu ada di mana-mana ya, ada di mana-mana. Nah, kalau kita akan penelitian kualitatif ini nanti ya ada beberapa yang bisa Anda pilih ya, tapi ini kira-kira secara umum. Nah, biasanya mahasiswa itu untuk kepentingan akademis ya. Ini kan kita penelitiannya nanti penelitian akademis. Ini biasanya itu ini di need to know. Nah, sementara need to do R&D ini terlalu lama ya, karena harus berulang-ulang. Ini tadi saya juga tawarkan di S3 ya, kebetulan saya juga di S3 ngajar pengembangan proposal itu pengembangannya itu yang lama karena eksperimennya harus berulang-ulang. Nah, sementara action research ini yang guru itu ya pasti mengenal dengan class action research. Nah, ini memang ada ya, tapi ini tidak digunakan untuk penelitian akademis karena ini lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah. Katakanlah masalah di kelas ya, atau masalah di lembaga gitu ya, atau di masyarakat action research itu. Jadi kurang layak untuk digunakan dalam penelitian akademis ya. Kemudian ada operation research, ada studi kasus ya. Studi kasus ini ada di mana-mana. Nanti kita lihat ya studi penelitian yang mana saja yang kualitatif ya. Nah, ini ya. Ini ada kuantitatif, kualitatif kombinasi. Nah, ini ada kuantitatif ini survei, eksperimen, post facto, studi kasus. Kalau kualitatif etnografi, grounded teori, fenomenologi, naratif research dan studi kasus. Kombinasi ini mixed method ya. Bisa sequential explanatory, sequential exploratory, kongruen, triangulasi, ini ya embedded ya. Ini kalau ada yang menggunakan boleh ya, nanti bisa diperdalam. Tapi yang saya tekankan di sini
Etnografi ini sulit ya. Grounded theory apalagi ini untuk menghasilkan nanti itu aspek-aspek yang akan menjadi satu teori. Fenomenologi juga berat. Nah ini saya arahkan Bapak Ibu tuh ke sini, naratif riset dan studi kasus. Kalau naratif riset itu sifatnya deskriptif ya, hanya menggambarkan saja. Sementara studi kasus itu menggambarkan tapi secara lebih mendalam. Ya ini nanti agak berbeda ini ya, agak berbeda antara naratif riset. Ini biasa juga disebut penelitian kualitatif ya. Naturalistik ya. Lalu ada studi kasus ya, studi kasus. Nah ini bidang penelitian bisa akademis, profesional, institusional. Kita di sini lebih ke akademis ya. Dan penelitian itu bisa di lapangan, bisa di perpustakaan. Di perpustakaan artinya Bapak dan Ibu bisa melakukan penelitian referensi ya, referensi library riset ya bisa. Nah sekarang itu bahkan ada lagi dengan melakukan penelitian ini di perpustakaan atau di hasil-hasil dari penelitian orang lain itu dengan meta-analisis atau ada juga systematic review ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu itu hanya meneliti jurnal-jurnal yang berkaitan satu sama lain dan itu terkait dengan masalah yang akan kita teliti ya, yang akan kita teliti. Nah, kalau meta analisis itu untuk kuantitatif, kalau systematic review itu untuk kualitatif ya. Kalau mau coba itu bisa ya, karena kualitatif hanya Bapak dan Ibu itu nanti harus rajin membaca jurnal ya. Jurnalnya itu bisa sampai puluhan sehingga Bapak dan Ibu menemukan jurnal yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Nanti itu kita ramu sedemikian rupa, nanti kita lihat isinya dan bagaimana kaitannya dengan pertanyaan penelitian kita ya itu. Tapi kalau mau dicoba boleh ya. Saya sudah ini sebetulnya tren baru ya, baru beberapa tahun ini digunakan di perguruan tinggi ya di Indonesia ya. Waktu pandemi itu banyak yang menggunakan karena tidak bisa meneliti di lapangan ya. Tidak bisa meneliti di lapangan, akhirnya meneliti jurnal-jurnal yang ada. Ini pernah saya cobakan juga di S1 dan mereka bisa, apalagi S2 ya, lebih bisa harusnya ya, harusnya. Nah, kemudian manfaatnya ini ada penelitian dasar, penelitian terapan. Penelitian terapan itu yang nantinya akan diterapkan ya. Kalau penelitian dasar itu kita hanya hal-hal yang sifatnya mendasar dan ada kaitannya dengan teori-teori yang akan kita angkat di dalam penelitian ataupun yang akan mendasari penelitian kita ya. Kalau penelitian terapkan diarahkan pada bagaimana hasil penelitian itu nanti diterapkan di lapangan dan bagaimana bagaimana dampak dari misalkan ada produk yang kita terapkan kemudian kita teliti ya. Bagaimana hasil dari produk tersebut, apakah memadai atau tidak untuk dilanjutkan atau untuk produk dalam jumlah yang besar misalkan. Itu penelitian terapan. Nah, kemudian ada tingkatan judul juga ya. Tingkatan judul itu ada deskriptif, komparatif, asosiatif, dan struktural. Deskriptif itu hanya menggambarkan ya. Komparatif itu membandingkan antara yang satu dengan yang lain ya. Misalkan membandingkan antara perbedaan misalkan atau persamaan antara pelaksanaan pembelajaran di SMA ini dengan di SMA ini, misalkan itu komparatif ya. Kalau deskriptif itu hanya menggambarkan, misalkan kegiatan belajar mengajar pada saat COVID-19 misalkan ya, itu hanya deskriptif, tapi komparatif membandingkan. Kalau asosiatif itu menghubungkan ya, menghubungkan. Ada yang simetris, jadi menghubungkannya itu sama-sama ya dalam kondisi yang sama. Ada kausal, kausal itu bisa sebab akibat ya, sebab akibat. Bisa resiprokal, saling berhubungan. Ini tiga-tiganya bisa ada di kualitatif ya.
Lalu komparatif asosiatif, ini juga sama, membandingkan, tapi membandingkannya antara kondisi yang sama-sama berjalan atau saling berhubungan, ada sebab akibat atau saling mempengaruhi ya. Kemudian struktural ya, struktural itu bertingkat ya, bertingkat-tingkat. Nah, tapi di sini yang jelas ini semua bisa digunakan di kualitatif ya, tingkatan ini ya. Tingkatan ini hanya mungkin beda nanti cara membuat judul kualitatif dengan kuantitatif ya, ada perbedaan ya, ada perbedaan. Nah, kemudian metode penelitian, nah ini tadi sudah ya, kuantitatif, ini kualitatif ya, fenomenologi, grounded, etnografi, studi kasus, naratif, itu ada. Kombinasi atau mixed method ya, mixed method itu bisa sekuensial, bisa concurrent ya, concurrent. Nah, ini macam-macam ya, ada embedded, ada explanatory ya, ini ada macam-macam. Tapi kita kuasai ini aja dulu ya, kualitatif ya, kualitatif dulu. Nah, ini ya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang akan bertanya, silakan. Ini gambaran umumnya ya, nanti saya jelaskan tentang kualitatifnya. Izin, Bu. Bu, Ya, mangga, silakan. Sofian, Bu. Ya, mangga, silakan. Gimana Pak Sofian? Tadi berkaitan dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif, Bu. Ya. Kalau tadi yang saya tangkap kuantitatif, yang saya pahami kuantitatif itu kita bermain data itu, Bu ya. Ya. Sehingga kesimpulannya itu berangkat dari data. Kalau kualitatif atau yang khususnya lagi naratif, riset ataupun studi kasus itu cenderung deskriptif, Bu ya. Ya, bisa deskriptif. Tadi bisa macam-macam, bisa deskriptif, bisa perbandingan ya, bisa hubungan. Tadi sudah saya jelaskan ini ya. Yang menjadi pikiran saya ketika kita akan menarik kesimpulan dengan naratif, dengan deskriptif ataupun dengan perbandingan, apakah di kualitatif juga kita bermain statistik seperti halnya di kuantitatif begitu, Bu? Oh, tidak. Ya. Kalau di kualitatif itu kita lebih banyak ke menggali data untuk memahami makna di balik masalah yang sedang kita kaji itu, ya. Kalau di kuantitatif kan kita bermain variabel ya. Variabel ini dengan variabel ini, hubungan variabel ini dengan variabel. Di kualitatif variabel itu tidak jelas gitu ya, karena bisa terbolak-balik gitu ya. Misalkan kalau di kuantitatif misalkan hubungan antara atau tingginya tingginya kompetensi guru dengan prestasi belajar siswa. Nah, dengan kemajuan atau tingkat ya capaian belajar siswa. Gitu ya. Nah, tapi kalau di kualitatif bisa saja terbalik gitu ya. Tingkat pencapaian siswa itu bisa dipengaruhi oleh ini tidak, atau guru ini memang mengajarnya pada siswa yang memang sudah tinggi, tidak ininya kemampuan belajarnya. Ya. Jadi di kualitatif itu variabel itu tidak seperti di kuantitatif. Ya kalau di kuantitatif kan variabel itu jelas. Begini. Kalau di kualitatif tidak, ya. Jadi nanti bentuk instrumennya tidak menghasilkan angka, Bu ya, di kualitatif itu, Bu ya. Ya, tapi narasi, tapi nanti dipandu dengan nanti ada pembatasan masalah kan ya. Kita tetap dipandu dengan itu sehingga kita tidak kemana-mana. Ya. Iya. Oke. Jadi nanti instrumennya yang membedakan instrumen kuantitatif dengan kualitatif sehingga data yang diperolehnya berbeda gitu, Bu ya. Ya, masalahnya juga. Ya, karena kalau kuantitatif itu lebih ke arah variabel ya, variabel ini dengan variabel ini, variabel. Jadi main variabel gitu ya. Variabel, ya betul. Apakah berhubungan, apakah saling berpengaruh atau bagaimana. Tapi kalau kualitatif tidak secara tegas mengatakan ini variabel ini karena holistik ya. Kalau kualitatif sifatnya holistik. Ya karena waktu di S1 kemudian di penulisan PTK kita lebih cenderung banyaknya bermain kuantitatif, Bu. Kuantitatif ya, kebanyakan itu ya kuantitatif. Makanya saya sengaja ini metodologinya diarahkan kualitatif karena permintaan ini juga ya dari prodi. Menjadi suatu hal yang baru buat kami, Bu. Nuhun, Bu. Ya, mangga. Ada lagi? Ada, Bu. Silakan. Saya, Bu.
Masukan Bu. Mangga. Kalau kuantitatif itu mungkin terukur gitu ya Bu ya. Atau kumaha Bu? Terukur. Kalau kualitatif itu lebih empiris atau gimana Bu? Ya, semua juga ada aspek empirisnya karena penelitian itu kan sebetulnya mempertemukan antara empirik dan teoritik ya, antara empirik dan teoritik ada. Cuma kalau itu lebih bicara yang ditelitinya itu per aspek ya, aspek ini dengan aspek ini, variabel ini dengan variabel ini. Sementara kalau kualitatif itu menyeluruh ya. Saya ambil contoh gini ya, ruang kelas ya. Ruang kelas itu kalau kuantitatif bagaimana coba ininya? Ruang kelas dengan jumlah siswa. Penelitiannya. Hipotesisnya. Jumlah siswa memiliki kontribusi terhadap pemahaman terhadap prestasi siswa di dalam kelas. Enggak, kalau ruang kelas mungkin tingkat kenyamanan ya. Ya. Variabel apa saja yang bisa di ini? Bisa saja dengan tingkat ini ya, tingkat pencapaian siswa dengan kondisi ruang kelas ya, variabelnya ya. Jadi misalkan ruang kelas ya, hubungannya dengan tingkat capaian pembelajaran siswa misalkan ya gitu. Nah, tapi kalau di kualitatif tidak begitu ya, di kualitatif itu bisa apa saja sebetulnya yang mendorong siswa itu tinggi capaian pembelajarannya, kan tidak hanya ruang kelas ya. Tidak hanya ruang kelas, jadi dicari ini apa saja gitu. Apakah hanya ruang kelas saja? Tidak. Sehingga variabelnya itu bisa holistik, apa yang membuat peristiwa itu terjadi gitu ya. Sementara kalau kuantitatif itu antar variabel, kan variabel ini dengan variabel ini. Jelas sih ya, variabel ini dengan variabel. Dan kuantitatif itu harus didukung oleh teori yang mendukung variabel yang akan kita teliti ya. Kalau di kualitatif, teori itu hanya sebagai upaya. Jadi tidak terlalu seketat di kuantitatif. Tetap teori harus ada, tapi teori itu untuk memahami masalah yang sedang kita pilih ya, atau yang sedang kita teliti gitu ya. Jadi bagaimana memilih masalah yang sedang kita, atau memahami masalah yang sedang kita teliti. Nah, itu kita baca-baca teori ya, baca-baca teori. Oh begini, oh begini, oh begini. Nah, tapi kita tidak menguji teori, tidak menguji antara teori ini, variabel yang ada pada teori ini dengan variabel yang ada pada teori ini, atau variabel yang satu dengan variabel yang lain. Ya. Coba saya jelaskan lagi yang ini ya, yang ada yang satu lagi coba. Ini lebih ke ini ya, lebih ke nanti ini. Lebih jelas lagi ini tentang kualitatifnya ya. Kalau tadi kan hanya ininya saja. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini banyak ya definisi kualitatif itu. Tapi yang jelas ini ya, Fastwell dan Poth, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berusaha untuk memahami kompleksitas fenomena manusia melalui pengumpulan data dan analisis data berupa kata-kata dan gambar. Ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Jadi di sini bukan variabel ya, tapi fenomena manusia secara holistik ya, secara umum. Ya, terkait dengan masalah yang kita teliti ya. Jadi holistiknya di situ. Kemudian Robert Bogdan dan Sari Nobiklen ini mengatakan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha untuk memahami berbagai aspek dari kehidupan manusia, termasuk sikap dan perilaku, interaksi sosial, konteks sosial, tempat fenomena tersebut terjadi. Dan tempat fenomena tersebut terjadi. Data dalam penelitian kualitatif dapat berupa datanya ya, data pengumpulan data ini sebetulnya. Dapat berupa wawancara, observasi, atau dokumentasi, ya dokumen. Jadi ini alat pengumpul datanya, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara di kuantitatif itu kan biasanya angket ya. Angket, dan angket itu butir-butirnya itu kan harus diuji dulu kan, ya. Harus diuji dulu apakah valid atau tidak untuk digunakan dalam penelitian ya. Tapi kalau di sini tidak ya. Wawancara ini hanya sebagai dibuat panduan wawancara, dibuat panduan observasi, dibuat panduan dokumen. Nah, nanti di lapangan itu bisa berkembang. Ya, bisa berkembang.
seperti apa ya. Lalu penelitian kualitatif adalah upaya sistematis untuk memahami konteks, makna, dan fenomena sosial yang kompleks. Ini melibatkan pengumpulan data dalam bentuk kata-kata dan berusaha untuk menggali pemahaman mendalam tentang realitas sosial. Itu ya, kualitatif itu. Jadi beda dengan kuantitatif. Jadi lebih ke arah memahami konteks, makna, dan fenomena yang kompleks. Kalau ini kan lebih banyak ke arah penguji variabel, di mana variabel itu didasarkan pada teori ya, teori-teori tertentu. Ya. Nah ini di sini ada ya, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jelas nggak? Kelihatan, Bu. Jelas ya? Jelas. Nah, perbedaan kuantitatif dan kualitatif ini ada 3 ya, dikelompokkan 3, sifat realitas, proses penelitian, karakteristik penelitian. Nah, sifat realitas itu realitas hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan antar variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Ini bedanya ya. Jadi dari sifat realitas itu dalam penelitian dan kuantitatif itu dibedakan dari realitas yang diteliti, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan antar variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Lalu proses penelitiannya di kuantitatif itu menggunakan hipotesis, populasi, dan sampel. Instrumen pengumpulan data, analisis data untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesa. Di kualitatif itu tidak ada pengujian hipotesa. Paling nanti di ujung hasil temuan dari kualitatif itu bisa dibuat hipotesa dan itu bisa diteliti dengan kuantitatif ya, hipotesanya itu. Jadi bukan menguji hipotesa, malah menghasilkan hipotesa ya dari temuan di lapangan. Lalu kualitatif ini deskriptif, reduksi, dan seleksi ya, proses penelitiannya itu. Nah kemudian saya jelaskan lagi, nah ini ya, nah ini tadi ya realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan antar variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Realitas dalam kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, warna, perilaku, tidak berubah, dan dapat diverifikasi ya. Jadi memang kategorinya sangat ketat ya. Sementara di kualitatif memandang realitas sebagai suatu kesatuan yang utuh, holistik, yang tidak dapat dipisahkan dan bersifat dinamis. Kita ambil contoh saja. Misalkan seseorang yang sekarang tidak hadir di sini. Anda akan berpikir orang yang sering tidak hadir itu apa alasannya? Apakah karena malas? Apakah karena jauh lokasinya? Apakah karena mungkin kalau luring ya misalkan, karena mungkin kesulitan untuk mencari kendaraan ya. Seperti tadi pagi saya di S3 sudah mau beres baru datang, alasannya saya tidak dapat kendaraan Bu karena dari mana ya itu, dari Majalengkanya nyingcet gitu ya ke dalam sekali gitu ya. Nah macam-macam. Nah bedanya apa kualitatif dengan kuantitatif? Kalau kuantitatif kan mungkin kita melihat hubungan ya antara kehadiran dia dengan salah satu variabel ya, misalkan tingkat aktivitas dia ya, aktivitas dia untuk datang untuk ikut dalam perkuliahan dengan ini ya, dengan kehadiran atau dengan apalah ya dihubungkan. Nah, tapi kalau dalam kualitatif itu dilihat secara keseluruhan. Mengapa dia tidak hadir? Apakah alasannya hanya variabel tadi? Ya. Coba yang jelas kalau kuantitatif variabelnya apa untuk ketidakhadiran? Hubungan antara apa dengan apa? Jarak tempuh. Jarak tempuh dengan kehadiran. Dengan kehadiran ya. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau di kualitatif tidak begitu, ya. Mungkin memang salah satunya jarak tempuh, tapi ada juga hal-hal lain yang memang mempengaruhi si orang itu sehingga tidak bisa hadir. Jarak tempuh oke, tapi mungkin orang itu jarak tempuh tidak masalah. Dia bawa motor sendiri, walaupun jauh misalkan dari Garut Selatan. Nah, cuma mungkin di jalan motornya kempes, bisa saja kan? Atau misalkan motornya kurang begitu baik, atau jalanannya kurang bagus ya, sehingga tidak bisa hadir tepat pada waktunya ya. Nah itu. Nah kemudian juga kemungkinan dia itu jarang hadir juga, masalahnya juga masalah
apa namanya, pengeluaran yang harus digunakan ketika mereka harus datang ke Bandung misalkan. Bisa saja karena itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan dia jarang hadir, ya. Nah, tapi kalau kuantitatif mungkin antar variabel dengan variabel. Paling nanti ada intervening variabel ya, intervening variabel. Nah, sementara kalau kualitatif melihat secara keseluruhan, ya, realitas itu. Nah, kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti. Nah, kalau kuantitatif itu independen. Jadi si peneliti itu tidak mengenal responden penelitian. Sementara kalau di kualitatif, peneliti itu adalah human instrument. Dia itu malah harus berinteraksi dengan sumber data. Harus ngobrol. Kalau seandainya belum kenal, itu harus berusaha, kan kalau wawancara itu tidak langsung begitu ketemu wawancara. Kita harus membangun dulu ini apa namanya, komunikasi dengan baik sehingga orang itu percaya dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi sudah membangun komunikasi dengan baik, ya ini baru bisa nanti wawancara gitu ya. Artinya di sini si peneliti dengan sumber data itu harus interaksi secara erat gitu ya. Erat itu dalam artian bukan erat sampai seperti halnya kita dengan sobat, bukan. Tapi paling tidak kita mampu ngobrol banyak, menggali dari yang bersangkutan. Karena dalam penelitian kualitatif itu, pengumpulan data itu tidak terikat dengan instrumen seperti halnya kuantitatif. Kuantitatif itu kan instrumennya sudah jelas. Yang ditanyakan harus ini, yang ditanyakan harus ini. Nanti jawabannya itu kemungkinan ada ABCD, ada apa gitu ya. Jadi sudah ditentukan. Nah, sementara dalam penelitian kualitatif itu tidak demikian, ya. Jadi mungkin kita bawa wawancara, panduan wawancara. Tapi datang ke lapangan, ternyata ada hal-hal yang menarik yang bisa kita kejar, yang akan kita bisa kejar dengan pertanyaan lain. Artinya di sini berkembang ya, berkembang si pertanyaan tersebut, pertanyaan wawancara itu, ya. Jadi masalah pun bisa seperti itu. Masalah itu misalkan dari kita sekarang misalkan hanya sekedar observasi, melakukan pengamatan. Oh, kita akan meneliti masalah ini. Nah, masalah itu sebelum kita ke lapangan untuk menggali itu masalah itu mungkin masih bisa kita pegang. Tapi ketika datang ke lapangan, ternyata datang ke lapangan itu banyak hal-hal yang berbeda gitu ya. Mungkin masalah itu bisa tetap, mungkin ada perubahan, mungkin sama sekali berubah gitu ya. Mungkin ada penambahan, mungkin itu dalam penelitian kualitatif boleh-boleh saja. Sementara dalam penelitian kuantitatif itu tidak bisa karena sudah terikat dengan instrumen yang dibuat sebelumnya, yang sudah matang dibuat sebelumnya. Jadi kuantitatif itu ke lapangan itu sudah jelas ini yang harus ditanyakan, instrumennya ini, ya nanti kalau sudah diperoleh data nanti dianalisisnya begini. Nah, tapi kualitatif ke lapangan itu kemungkinan dia masih setengah tahu dan setengah tidak, ya. Jadi datang ke lapangan ketika ditanyakan, loh, kok beda dengan yang saya pikir, itu tidak masalah dalam penelitian kualitatif. Bisa dilanjutkan, boleh saja masalahnya itu dirubah misalkan. Oh, ternyata di lapangan begini. Saya rubah aja sesuai dengan apa yang saya temukan di lapangan. Itu bisa saja seperti itu, ya. Karena itu tadi si peneliti itu bisa berinteraksi dengan sumber data sehingga dia memperoleh jawaban-jawaban yang di luar nalar dia sebelumnya gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini peneliti adalah human instrument. Jadi instrumen penelitian itu adalah peneliti itu sendiri karena dia yang harus menyesuaikan pertanyaannya itu dengan kondisi di lapangan. Nah, kalau di kuantitatif itu kan udah pasti pertanyaan ini jawabannya begini, tidak boleh berubah. Di kualitatif itu bisa berkembang ya, bisa berkembang. Nah, kemudian hubungan antar variabel. Hubungan sebab akibat. Ada variabel independen, ada dependen. Nah, dalam kualitatif itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sehingga tidak diketahui lagi mana variabel dependen, mana yang independen ya. Kita tidak bisa lagi. Ya. Misalkan seperti ini, antara telur dengan ayam, mana dulu? Ayam dulu, telur dulu. Nah, itu kan bisa saling ini ya, bisa saling mendahului. Ya seperti tadi misalkan mahasiswa yang jarang hadir, mungkin tadi hubungan antara jarak dengan kehadiran ya. Nah, tapi dalam kualitatif kan tidak begitu ya. Kehadiran ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya jarak, banyak faktornya. Apalagi dengan aktivitas di kelas ya, aktivitas di kelas itu
tidak terhambat dengan ketidakhadiran. Mungkin memang dia jarang hadir, tapi ketika hadir dia aktif di kelas misalkan. Itu banyak hal-hal yang di luar apa yang sudah kita gambarkan ya. Bahkan ada ahli yang mengatakan dalam penelitian kualitatif itu kalau masalah tetap saja itu bagus. Kalau ada perubahan itu sangat bagus. Tapi kalau berubah sama sekali dengan apa yang sudah kita pikirkan dari sejak awal dan datang ke lapangan berubah sama sekali, itu justru penelitian kualitatif yang sangat bagus karena dia betul-betul menggali apa yang ada di lapangan. Ya. Jadi memang di sini bukan gampang penelitian kualitatif itu ya. Kalau kuantitatif mungkin di awal berat ya, kita menyusun instrumen buat variabel gini ya. Lalu analisisnya seperti apa. Nah, kalau di kualitatif awalnya justru tidak terlalu berat ya. Tapi ketika di lapangan nanti banyak hal yang harus disesuaikan dengan apa masalah diteliti, apa yang dia tuju dari penelitian itu, apa yang akan dikejar ya dari penelitian atau yang ingin dibuktikan dari penelitian itu. Jadi ini agak berbeda ini ya, agak berbeda ya. Nah, tadi kan hubungan sebab akibat juga ini independen dan dependen, sementara di kualitatif tidak demikian ya. Lalu kemungkinan generalisasi. Kuantitatif itu cenderung membuat generalisasi karena respondennya itu sudah jelas ya ditentukan, kemudian pengambilan sampelnya juga sudah jelas ditentukan. Sehingga kecenderungan untuk membuat generalisasi itu bisa dilakukan. Nah, tapi sementara di kualitatif itu tidak bisa menggunakan generalisasi. Paling transferability. Transferability itu artinya hasil penelitian kualitatif di lokasi A bisa digunakan di lokasi B, ya, tapi dengan kondisi yang mirip dengan lokasi A. Jadi transfer ya, transfer hasil penelitian tersebut. Tapi istilahnya bukan generalisasi. Ya, kalau generalisasi kan dari penelitian itu kita bisa mengatakan, oh di daerah sini itu terjadi seperti ini. Nah, tapi kalau transferability tidak ya. Jadi di sini kesimpulannya kualitatif itu tidak membuat generalisasi ya. Jadi istilahnya transferability. Hasil di sini, penelitian di sini bisa digunakan di tempat lain ya dengan kondisi yang memang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pada saat awal ya. Lalu peranan nilai dalam penelitian kuantitatif itu bebas nilai. Sementara kualitatif itu terikat nilai. Ketika dia ke lapangan, ya, ternyata di lapangan itu masalah yang akan dia teliti itu ternyata itu sesuatu hal yang tabu untuk dijelaskan oleh masyarakat, ya. Yaitu jadi artinya terikat nilai, dia tidak bisa menyinggung itu. Atau misalkan dia ingin mencari data yang memang itu hal-hal yang memang membuat masyarakat di sana itu tersinggung gitu ya. Nah, itu tidak bisa dilakukan di penelitian kualitatif ya. Karena terikat nilai-nilai. Ya, jadi tidak bisa seenaknya. Sementara di kuantitatif itu bebas nilai ya. Bebas nilai artinya dia tidak melihat apa. Nah, ini instrumen bagikan. Dan yang membagikan instrumen itu bukan si peneliti, bisa oleh orang lain. Bisa oleh nominator ya. Jadi orang lain disuruh membagikan ya. Bisa saja seperti itu penelitian kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif tidak ya. Jadi harus langsung human instrument, harus langsung penelitian itu ke lapangan, langsung berinteraksi dengan sumber data. Oleh karena itu penelitian kualitatif itu sama beratnya dengan kuantitatif, hanya beda di mana beratnya gitu ya. Kalau kuantitatif mungkin pada saat awal tadi saya katakan, tapi kualitatif itu justru pada saat pengumpulan data di lapangan. Karena si peneliti itu sendiri harus masuk ke lapangan. Aprak-aprakan gitu ya. Tidak bisa hanya di belakang meja, tidak bisa. Kuantitatif itu kalau sudah beres instrumen, sudah jelas ini, bisa orang lain yang disuruh ke lapangan, ya. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut. Apa mau di ini dulu? Ada yang akan bertanya atau saya lanjut dulu? Izin bertanya, Bu, boleh, Bu? Boleh, silakan. Siapa dulu? Bu Nia dulu, boleh silakan. Oh, boleh. Ya, terima kasih Bu Dokter atas waktunya. Ya. Mungkin dari pemaparan tadi ada yang penasaran yang ingin saya tanyakan, bagaimana gitu kita menentukan suatu permasalahan dalam penelitian supaya nanti kita tidak
tidak tertukar metode yang kita gunakan, apakah kualitatif atau kuantitatif. Mungkin Ya. itu Bu Dokter, terima kasih. Ya, nanti itu ada dalam ini selanjutnya ya, slide selanjutnya. Ya, ada lagi yang lain? Saya Bu. Ya. Ini menarik Bu Dokter. Jadi kalau boleh saya mengambil simpulan sementara bahwa penelitian kualitatif ini nanti instrumennya itu dalam bentuk pertanyaan terbuka ya Bu Dokter. Karena kan akan membuka banyak variabel ya. Ya. Oke. Ya. Baik, itu aja Bu Dokter. Terima kasih. Ya. Ya. Ini kebetulan saya sering ya meneliti kualitatif itu kita hanya membayangkan saja, oh kira-kira pertanyaan ini. Di lapangan itu bisa bertambah pertanyaan itu, atau bisa berkurang ya, bisa bertambah atau bisa berkembang gitu ya. Ya. Nama lagi Bu Dokter, kan kalau di kuantitatif dulu saya itu kan menentukan dulu kisi-kisinya, kemudian menentukan indikator. Nah, apakah dalam penelitian kualitatif ini ketika kita membuat instrumen yang sifatnya pertanyaan terbuka, sama kita juga menentukan dulu kisi-kisi sampai pada indikator? Ya. Kisi-kisi ada di penelitian kualitatif juga, hanya kisi-kisi itu ada sebagai panduan. Ya, kita nanti dituntut dalam tesis itu ya ada instrumen ya. Nah, itu kita membuat juga kisi-kisi. Hanya nanti di sana tidak, kan kalau di kuantitatif itu jelas ya, pertanyaannya A, B, C, D. Kalau di sini hanya besarannya aja indikatornya itu ya. Jadi tidak terlalu detail. Garis besarnya saja. Misalkan dalam perencanaan, indikatornya perencanaan apa? Kapan dilaksanakan, siapa yang ikut dalam perencanaan ini, apa rencananya gitu ya. Nah, nanti kalau di lapangan ada lagi kemungkinan baru dari indikator itu ya bisa ditambahkan di dalam pengumpulan datanya. Kalau instrumen awal gitu, tapi kan di lapangan nanti ketika pengumpulan data itu bisa berubah ya. Ternyata misalkan di sini ada kemitraan, mitra dari mitra dari mitra dari luar yang ingin atau yang memang diperlukan untuk ikut serta di dalam membuat perencanaan itu. Ya itu bisa dimasukkan gitu ya, jadi berkembang di lapangan. Begitu ya. Ya, ada lagi? Silakan. Boleh bertanya Bu Dokter? Ya, silakan Pak Tony. Ini kan penelitian kualitatif ini kan kita harus berinteraksi dengan sumber ya, dengan sumber data, dan ketika di lapangan pasti akan berkembang pertanyaan kita. Terus tadi kualitatif itu kan ada dua, ada naratif riset sama studi kasus. Ya. Nah, naratif riset ini kan lebih mendominasi istilahnya pemaparan pengalaman atau cerita dari objek yang kita teliti, sedangkan studi kasus lebih mendalam, lebih ke observasi, kuesioner, dan lain sebagainya. Nah, di hasilnya itu nanti Bu Dokter, apakah kita itu harus apakah terikat pada objektivitas atau subjektivitas? Karena kan kalau kualitatif ini lebih luas dibandingkan dengan kuantitatif. Ya. Terus nanti kita akan menghasilkan pola hipotesis, itu kan. Nah, saya bingungnya di sana antara naratif sama studi kasus. Terima kasih Bu Dokter. Ya. Naratif itu deskriptif ya, penelitian deskriptif lah, hanya naratif. Jadi begini Pak, atau biasa disebut naturalistik ya, naturalistik juga. Jadi alamiah, kondisi alamiah. Jadi begini, di penelitian kualitatif juga ada semacam objektivitas. Jadi objektivitasnya itu begini, ada yang namanya triangulasi. Pernah mendengar triangulasi? Belum ya. Dalam kualitatif itu ada yang dikatakan triangulasi. Coba buka metodologi penelitian kualitatif. Triangulasi itu bisa dari triangulasi dari subjek penelitian, triangulasi dari alat pengumpul data, atau triangulasi dari dari pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaannya sebetulnya itu saja, hanya diberikan dalam bentuk narasi yang berbeda. Nah, jadi ini untuk mengukur objektivitas. Misalkan ketika saya tanya ke Bapak, ya, apakah Bapak pernah melakukan gitu ya, misalkan Bapak ini bisa misalkan tentang di kelas ya, tentang di kelas. Apakah Bapak pernah melakukan memberikan hukuman kepada siswa, ya, katakanlah seperti itu. Nah, terus Bapak mengatakan, oh tidak, oh gini.
Nah, itu kan menurut Bapak, ya. Menurut guru yang saya tanya yang jadi subjek. Nah, kita tanya ke murid. Nah, ini triangulasi ya, kita tanya ke orang lain, ya, ke sumber datanya. Triangulasi. Nah, ternyata kata murid sering tubuh begini. Lalu kita tanya ke guru yang lain, guru teman Bapak. Betul tidak gitu ya? Atau misalkan kita tanya ke Bapak lagi, tapi dengan alat pengumpul data yang berbeda. Mula-mula dengan wawancara, kedua mungkin dengan observasi. Kita melihat bagaimana ketika Bapak mengajar. Ya, oh ternyata ketika Bapak mengajar itu memang tidak pernah melakukan hal-hal yang mengganggu siswa ya. Nah, tapi itu kita harus diam-diam observasinya, karena kalau kelihatan ya pasti dia akan sikapnya diatur gitu ya. Tapi kita diam-diam gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu triangulasi namanya. Jadi bisa ditanyakan ke lain orang, tapi yang berhubungan dengan orang tersebut bisa digunakan alat pengumpul data yang lain, atau bisa ditanyakan dengan hal berbeda. Misalkan gini, tadi kan saya tanyanya, apakah Bapak pernah menghukum siswa bila melakukan kesalahan? Nah, tapi kita tanya, Pak, kalau siswa ini misalkan ribut di kelas, apa sih yang Bapak lakukan? Nah, itu kan sebetulnya hampir mirip ya dengan pertanyaan tadi. Ya, hanya narasinya dibedakan gitu ya, narasinya dibedakan. Nah, itu jadi untuk mengukur objektivitasnya itu dilihat dari itu. Nah, sementara kan kalau kuantitatif ada apa namanya? Ada rumus-rumus tertentu. Kalau di kualitatif tidak. Itu saja yang digunakannya ya. Ada juga sama dengan di kualitatif gitu ya, ada apa namanya? Validitas, ada valid, reliable ya. Itu ada di kualitatif. Hanya caranya yang berbeda untuk menentukannya ya. Ya, terima kasih Bu Dokter. Ya, mangga. Ada lagi? Ada Bu, saya Bu. Silakan. Begini Bu, saya mendengar penekanan kemarin dari dosen yang lain bahwa penekanan perbedaan pada kuantitatif dan kualitatif itu, bahwa pada kuantitatif itu katanya penekanannya pada pengujian, sedangkan pada kualitatif itu adalah menemukan. Tapi saya kira pemikiran saya bahwa keduanya itu kan awalnya itu sama. Apakah memang seperti itu, Bu? Ya, masalahnya itu beda. Ya, masalah yang kita temukan itu beda tadi ya. Kalau kuantitatif itu per variabel, memang menguji antara variabel yang satu dengan yang lain ya. Jadi menguji teori lah ya, karena variabel itu didasarkan pada teori-teori yang sudah ada ya. Kalau kualitatif tidak seperti itu, tidak terikat pada pengujian seperti tadi. Tapi kualitatif itu menggali makna yang ada dalam fenomena di lapangan. Nah, nanti dari penggalian informasi di lapangan, ya data di lapangan dan lain sebagainya, itu bisa ditemukan maknanya ini apa gitu ya, maknanya apa dari apa yang ditemukan. Malah itu bisa jadi masukan untuk teori gitu ya. Jadi beda. Jadi kalau kuantitatif itu menguji teori, kalau kualitatif malah bisa menemukan teori gitu ya. Seperti itu. Tapi memang untuk sampai ke teori itu perlu penelitian berulang-ulang gitu ya, dan diakui oleh banyak pihak. Tapi paling tidak ada kontribusi kita gitu ya dengan penelitian kualitatif itu terhadap misalkan implementasi teori apa gitu ya, ternyata di lapangan implementasi itu harus seperti ini misalkan implementasi teori pemberdayaan masyarakat misalkan ya, teori pemberdayaan masyarakat itu bla 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 bla, tapi di lapangan kita menemukan hal lain ya. Artinya kita bisa mengatakan bahwa dalam implementasi pemberdayaan masyarakat itu perlu diperhatikan ini. Itu kan sudah membangun teori sebetulnya ya. Jadi beda. Kuantitatif menguji, kalau ini bisa membangun teori. Ya. Oke, Pak. Selanjutnya gini, Bu. Mau bertanya, Bu Dokter? Ya. Kalau Gimana, masalah Pak? sampel, Ya. kalau masalah sampel itu apakah ada persamaan atau perbedaan nggak di kuantitatif dan kualitatif? Karena juga kan pengujian sampel mungkin kayak tadi kalau saya lihat kemungkinan generalisasi di sini. Kan kalau yang kualitatif mah transfer ability gitu ya Bu Dokter. Cuman masalahnya kalau apakah dengan sampel misalkan tadi kayak kasus misalkan tentang bagaimana guru memberikan hukuman. Nah,
apakah hanya studi kasus seorang atau di sekolah itu atau digeneralisasikan, ini juga bisa digeneralisasi atau bisa di sekolah lain juga sama seperti itu. Nah, mungkin lebih baiknya gimana gitu di penelitian kualitatif ini dengan kuantitatif. Nah, nanti bisa dijelaskan bahwa penelitian kualitatif itu bisa dalam situasi sosial. Situasi sosial itu kan ada tempat, ada orang, ada aktivitas ya. Itu bisa situasi sosial perorangan, bisa kelompok orang, bisa lembaga dan lain sebagainya. Itu bisa dikembangkan di sana ya, bisa dikembangkan di sana. Jadi di sini yang jelas, jadi sampelnya itu kan kalau sampel itu diambil dari populasi ya. Kalau kuantitatif kan jelas populasi sekian harus diambil berapa persen ya. Atau minimal misalkan 30 orang gitu ya, atau berapa persen. Nah, sementara di kualitatif tidak seperti itu ya, sampelnya itu purposif. Purposif itu artinya sampelnya itu dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kita. Misalkan kita akan bicara tentang perilaku guru ketika mengajar, yaitu kita cari guru yang kira-kira akan dijadikan sampel oleh kita purposif. Lalu siapa ini orang-orang yang akan bisa memperjelas sikap dan perilaku guru itu? Nah, kita cari secara snowball. Snowball itu kayak bola salju berguling. Jadi makin lama makin besar, makin besar. Jadi nanti subjek ataupun sumber datanya itu makin lama makin banyak gitu ya. Nah, itu justru yang akan menentukan apakah itu valid atau tidak gitu ya, valid atau tidak, objektif atau tidak gitu ya, dari situ ya. Jadi coba ya, ini saya jelaskan di sini. Nah, ini ya karakteristiknya ya. Ini desainnya umum, fleksibel, berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Jadi awalnya itu mungkin masalahnya hanya sekedar nalar kita atau kita hanya melihat sebentar saja ya pengamatan sekilas. Nah, tapi nanti berkembang ketika dalam proses penelitian. Lalu tujuannya menemukan pola hubungan interaktif. Hubungan interaktif ya. Bukan sebab akibat, tapi interaktif. Interaktif itu kan saling berhubungan ya. Lalu menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna. Ya, makna dari hubungan interaktif itu apa? Lalu teknik penelitiannya bisa partisipan observation, jadi kita langsung sebagai peserta di lingkungan tersebut, sehingga melakukan observasi itu kita bisa memperoleh realitas yang nyata ya ketika melakukan observasi. Nah, ini disebut partisipan observation. Tapi bisa juga hanya observasi aja, kita observasi biasa ke sana sewaktu-waktu melihat. Tapi memang yang bagus itu kita di sana sebagai partisipan, ikut dalam kegiatan di sana, kita ikut di sana sehingga kita bisa mengobservasi kondisi itu seperti realitas yang ada. Jadi tidak dibuat-buat. Tapi kalau hanya observasi aja bisa aja ketika kita datang seperti itu, tapi kenyataannya tidak. Tapi kalau partisipan kita berkecimpung di sana sehingga kita bisa melihat hal yang sifatnya realitas ya, realitas. Lalu in-depth interview. Jadi itu interview mendalam. Lalu dokumentasi juga dilihat. Jadi observasi, interview, dokumentasi yang mendukung terhadap apa yang kita tanyakan. Kemudian tadi triangulasi ya, sudah saya jelaskan triangulasi. Jadi kita tidak hanya dari satu aspek saja tadi, tapi dari beberapa aspek. Jadi tadi misalkan interview juga ke guru, kemudian observasi juga bagaimana dia di lapangan, betul tidak dia itu tidak pernah menghukum murid. Kemudian dokumentasi itu misalkan dari mungkin sekolah itu punya catatan kinerja guru ya, kinerja guru ataupun apa ya. Tapi apakah sekolah itu punya nggak tentang kinerja masing-masing guru? Ada, Bu. Ada ya. Nah, mungkin kan bisa melihat dari sana kinerja. Jadi bisa triangulasi dari berbagai aspek ya, dilihatnya itu untuk mengukur objektivitas. Nah, kemudian instrumen peneliti sebagai instrumen, ada buku catatan, tape recorder, kamera, handycam. Kalaupun ada tadi
pedoman wawancara itu hanya membantu saja untuk peneliti agar dia itu tidak kemana-mana gitu ya bertanyanya. Maksudnya tidak kemana-mana itu terarah gitu, terarah walaupun di lapangan berkembang. Datanya deskriptif ya, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain. Ini bisa jadi data ya. Lalu sampelnya kecil, tidak representatif. Kuantitatif kan harus representatif ya. Sekian orang, sekian persen dari jumlah responden. Lalu purposive sampling. Jadi samplingnya itu sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan gitu ya dalam penelitian itu, dalam masalah itu. Lalu snowballs tadi ya bisa berkembang sesuai dengan ini yang diperoleh ya, informasi yang diperoleh. Lalu berkembang selama proses penelitian. Nah, ini saya gambarkan ya. Saya pernah meneliti tentang pelacuran anak ya, pelacuran anak di Indramayu dan di Solo ya, di Solo. Nah, itu sulit sekali mencari data. Sulit sekali mendekati si sumber data atau si subjek penelitian. Nah, didekatinya apa? Itu agak lama itu. Kita dengan ngobrol dulu bareng, dengan ngajak dulu dia makan, dengan ini, ngobrol kemana-mana. Akhirnya udah beberapa hari bisa terbuka, ya. Kemudian dari ngobrol-ngobrol terbuka itu kita bisa tahu ini siapa sih sebetulnya si germoknya, mami-maminya ya. Dari ngobrol-ngobrol itu tanpa sadar dia keluar, oh maminya ini. Nah, kita kejar si maminya ya. Kita wawancara juga. Lalu temannya siapa yang tahu dengan ini? Ya kita dari ngobrol-ngobrol itu tahu oh temannya yang ini, kita kejar lagi. Dia bisa memberikan informasi ya. Terus aja kita lakukan itu. Sehingga nanti si si katakanlah purposive samplingnya itu ataupun sumber datanya itu makin lama makin banyak dan itu bisa menambah objektivitas dari penelitian tersebut. Walaupun memang kemungkinan itu ada yang berbeda-beda ya memberikan informasinya. Nah, tapi nanti kita bisa melakukan melakukan reduksi terhadap data yang kita peroleh. Mana yang sama dan mana yang tidak, ya. Mana yang sama dan mana yang tidak. Nanti kita kumpulkan yang sama dan kumpulkan yang tidak. Nah, ini yang tidak ini kenapa gitu? Yang sama itu apa gitu ya? Nah, itu dikumpulkan nanti. Ya memang ini agak lumayan juga ya, lumayan juga lama ya karena kita data awal ini kita peroleh ternyata dari sumber data yang lain begini, dari sumber data yang lain ini. Nah, ini si peneliti nanti harus bisa mereduksi mana data yang betul-betul bisa digunakan untuk menjawab masalah penelitian ya. Jadi itu berkembang selama proses penelitian ya. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, kemudian analisisnya. Analisis ini terus-menerus dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Karena itu tadi ya, datanya itu bisa macam-macam ya. Jadi reduksinya itu bisa di mana saja ya. Pada akhirnya toh kita juga akan memperoleh informasi yang jelas ya dari berbagai alat pengumpul data itu dan dari berbagai sumber data. Lalu sifatnya induktif. Induktif itu langsung dari jadi dari data yang diperoleh dari para sumber data itu ya. Jadi tidak pakai instrumen ya, tapi kita hanya mengumpulkan dari apa yang mereka jelaskan ya. Lalu mencari pola, model, tema, dan teori. Ini analisisnya. Sementara hubungan dengan responden, empati, akrab, kedudukan sejajar, jangka lama. Jadi di sini kita tidak merasa lebih hebat dari mereka. Kadang-kadang kita ngobrol aja, kadang-kadang kita seolah-olah belajar dari dia begini-begini, padahal kita sambil mengambil data. Lalu penelitian dianggap selesai setelah tidak ada lagi yang diawal baru. Jadi data sudah jenuh. Nah, kepercayaan terhadap hasil pengujian, ada kredibilitas, ada dependabilitas, ada proses dan hasil penelitian. Ini sama ya, ada tapi namanya nanti beda ya. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu ada reliabilitas, ada validitas, ada apa lagi satu lagi? Oh, sampai lupa. Nah, tapi di sini ada juga dependabilitas. Oh, itu generalisasi. Kalau di sini transferabilitas ya. Ada ya. Ada beberapa. Hanya istilahnya yang berbeda nanti ya. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira itu ya. Nah, nanti untuk desainnya nanti. Nah, ini sampai sini dulu. Ada yang akan bertanya? Silakan. Nanti di bawah ini ada contoh-contoh untuk ini ya, untuk
Oh ini belum ya, belum untuk judul-judulnya ya, untuk judul-judulnya belum. Nanti judul-judulnya saya siapkan untuk minggu depan lah. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Silakan. Bisa dipahami tidak? Ya, Atau kalau masih blank? Atau sudah masih ada, remeng-remeng? saya udah ada gambaran, Bu Dokter. Makanya makin asik kalau kita bisa praktik kecil, Bu Dokter. Jadi kita bisa mengalami kondisi mengadakan riset kecil lah untuk Iya, melakukan penelitian kualitatif ini. ya, betul. Ini menarik bagi orang-orang yang senang terutama mereka yang senang ini ya, senang menggali hal-hal yang tidak nampak di permukaan ya, atau kalau memang memang suka, apalagi orang yang sukanya melakukan tur ke daerah ataupun ke masyarakat ya, atau di kelas juga ya, ingin memaknai apa yang dilakukan oleh siswa, itu menarik sekali sebetulnya ya. Jadi kita akan tahu berbagai hal yang tidak nampak di permukaan sebetulnya ya, hanya nampak di balik itu ya, di balik itu semua. Ini Bu, Ya, menyambung dari pertanyaan yang tadi mengenai kualitatif dan kuantitatif. Kalau begitu berarti tidak semua penelitian itu atau permasalahan itu bisa diteliti dengan kualitatif dan tidak semua juga dengan kuantitatif, begitu ya Bu ya? bisa, tergantung masalahnya dan tergantung tujuan penelitian kita. Tergantung. Tadi kan saya beri contoh ya, semacam tadi tingkat kehadiran dengan jarak ya. Itu kan bisa oleh kuantitatif, bisa oleh kualitatif, bisa. Hanya nanti bedanya dalam perumusan masalahnya, dalam tujuan penelitiannya beda, kemudian dalam prosedur penelitiannya akan berbeda. Ya. Kemudian tadi instrumen-instrumennya juga, instrumen penelitiannya kan berbeda ya. Kalau dalam kuantitatif itu jelas, misalkan pakai angket, misalkan tes gitu ya. Nah, tapi kan kalau di sini tidak seperti itu gitu ya. Lebih banyak wawancara, observasi, studi dokumentasi seperti itu. Bisa Pak. Ya, siap. Terima kasih Bu. Ya. Bu Dokter, kalau hal dengan waktu, tadi kan penelitian kualitatif itu seolah-olah tidak ada data lagi yang bisa, jadi data yang sudah jenuh. Nah, ini kalau misalkan misalkan gini, saya sedang mencoba mendesain ya, misalkan contohnya gini, tentang kebijakan pemerintah, misalkan dengan adanya proses penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi terhadap prestasi suatu sekolah. Nah, ini kan apakah harus bertahun-tahun waktunya, atau hanya misalkan setelah anak itu masuk sampai anak itu keluar misalkan dalam sebuah proses. Nah, ini yang saya bingungkan, ini apakah harus bertahun-tahun? Data jenuh di sini maksudnya gimana, Bu Dokter? Data jenuh di sini sebetulnya, kalau tadi kan Bapak dampak apa tadi? Zonasi. Yang zonasi itu, Bu Dok. Ya, terhadap misalkan kemajuan atau prestasi suatu sekolah gitu ya. Prestasi suatu sekolah. Itu kan sebetulnya kuantitatif itu, Pak. Oh, kuantitatif ya. Bisa kuantitatif itu ya. Tapi kualitatif itu bisa dilakukan, itu sebetulnya bisa ya Pak ya. Misalkan sekarang ini masalah zonasi itu apa sih? Yang muncul dari masalah zonasi? Misalkan contohnya motivasi anak belajar. Pertama, motivasi anak belajar. Kedua, apalagi? Di Bandung ini banyak terjadi. Orang ingin sekolah di SMA 3, di SMA 2 misalkan. Di SMA favorit aja lah. Bagaimana agar orang itu bisa diterima di sana? Kartu keluarga, Bu. Nah, itu kan masalah. Nah, itu bisa digali, Pak. Ya, dampak dari ini ya, dari Zonasi. Program zonasi. Ya, di Kota Bandung misalkan, ya. Bisa itu dilihat. Itu kualitatif bisa hanya dengan itu saja. Kita hanya mendeskripsikan fenomena yang ada gitu ya.
dampak zonasi di Kota Bandung itu bisa ya dideskripsikan. Nah, tapi kalau misalkan hubungan antara ini dengan ini, pengaruh antara ini dengan ini, itu judul-judul kuantitatif, Pak. Kuantitatif ya, Dok. Ya. Oke. Kalau kualitatif bisa hanya dengan itu aja. Dampak zonasi di Kota Bandung misalkan ya. Atau misalkan dampak zonasi di di kabupaten ini dengan di kabupaten ini misalkan. Itu bisa ya. Jadi perbandingan ya, ada perbandingan. Ada perbandingan antara ini dengan ini ya. Antara ini. Tapi nanti pengumpulan data dan lain sebagainya masalahnya itu lebih ke kualitatif ya, kualitatif. Jadi judul juga mempengaruhi ya Pak ya. Kalau hubungan akibat ini terhadap ini, ya itu sudah kuantitatif ya, kuantitatif. Ya. Oke. Siap, Dok. Ya. Siap. Boleh. Jadi Bapak bisa Dokter, aja ya misalkan ya gimana? Mohon maaf sekalian menyambung tadi dengan judul-judul tadi. Kami ketika kuliah pun sama judul itu akan menentukan nanti metode penelitian. Betul. Sementara di sini nanti kami oleh Pak Agus sudah ada judul-judul ya, sudah menentukan judul-judul walaupun itu masih bisa direvisi. Apakah kemudian penelitian kami ini harus nanti dengan kualitatif atau bebas? Karena sebetulnya judulnya sudah ada, kami sudah mengajukan judul, kemudian apakah ini diubah atau seperti apa? Nah, ya. Kalau prodi mintanya kualitatif ya Pak ya. Baik. Jadi kalau judul seperti tadi ya, hubungan antara ini dengan ini. Ya. Hubungan antara ini dengan ini, pengaruh ini terhadap ini itu kuantitatif ya. Ya. Ini saya di sini lupa ya, tidak ada ya. Nanti minggu depan lah saya jelaskan ya. Jadi ya ini ada nggak ya? Jadi harus dirubah ya Pak ya, harus dirubah kalau memang kualitatif. Karena diharapkan ini kualitatif ya, kualitatif kelas ini. Memang kualitatif itu biasanya S1 itu kebanyakan kuantitatif ya Pak ya. Kalau kualitatif itu agak jarang ya, agak jarang. Izin Bu. Ya silakan. Terkait dengan penelitian berbasis kualitatif, saya punya satu contoh ini Bu, contoh judul barangkali bisa ditanggapi oleh Ibu, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat nih Bu, terhadap pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Karawang nih khusus Bu, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan Bu. Itu kualitatif ya Bu? Ya, bisa itu ya, pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan bla 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 bla. Pendapatan ya. Nah itu bisa dilakukan ya. Itu udah kualitatif ya Bu ya? Ya nanti pemberdayaan masyarakat terhadap UMKM atau pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan penghasilan UMKM misalkan, itu bisa kualitatif ya. Siap. Terima kasih Bu. Ya, mangga. Izin Ibu. Ya. Kemarin saya sudah mencoba membuat judul pas arahan dari Pak Agus. Karena tadi saya terlempar keluar dari Zoom, jadi masih belum paham sekali. Saya punya judulnya seperti ini Bu, peningkatan motivasi belajar siswa melalui proses pembelajaran diferensiasi. Apakah itu masuk kualitatif? Bisa tidak Bu? Peningkatan motivasi belajar dengan pembelajaran diferensiasi. Dengan menggunakan pembelajaran ini, ya. Diferensiasi yang berdasarkan minat bakat anak begitu Bu. Itu ada kecenderungan ke action PTK itu nggak Pak? Oh PTK, jadi kalau bisa jangan PTK ya. Oh iya. Kalau bisa jangan PTK lah, ya. Karena itu kecenderungannya ke PTK ya. PTK itu action research ya, atau class action research ya. Itu lebih cenderung untuk
ini ya, untuk memecahkan masalah. Jadi itu bukan penelitian akademis ya, lebih banyak penelitian untuk memecahkan masalah ya. Ya, siap Bu. Saya menunggu ya Bu ya, seperti apa judul-judul yang tepat untuk penelitian kualitatif. Iya, iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Izin Bu, Ya, Dokter. mangga. Sesuai dengan yang disampaikan Ibu terkait penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif kan itu hubungan antara dua variabel, bisa melalui instrumen pengukuran, bisa kuesioner atau observasi yang sistematis mungkin Bu ya, seperti itu. Nah, ketika kita melakukan penelitian misalnya secara kuantitatif, ternyata ketika di lapangan itu kita teliti ada faktor lain gitu yang seperti Ibu Dokter jelaskan, itu bisa berubah jadi kualitatif Bu ya. Kalau misalnya ketika di lapangan itu jadi berbeda gitu, terus perlu ada tambahan atau objek yang diteliti itu berubah gitu Bu. Itu bisa jadi kualitatif Bu ya. Ya, tapi kan awalnya kita sudah membuat itu Pak. Sudah membatasi dengan variabel-variabel tertentu. Paling itu kuantitatif ditambah variabel intervening variabel misalkan ya kalau kuantitatifnya. Iya. Ya, variabel yang berpengaruh atau yang mengganggu gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya kualitatif harus dari awal lah kualitatif ya. Karena kita tidak membuat instrumen yang ketat gitu ya seperti kuantitatif. Ya, kualitatif itu. Iya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, mangga. Ada lagi? Saya Bu Dokter, ya. mohon izin menyimak yang tadi. Saya juga melihat sepertinya tadinya ingin di kualitatif, tapi saya melihat judul saya hampir mirip dengan Payana ya, jadinya seperti PTK. Jadi itu begini, judulnya itu berkaitan dengan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan gitu di sekolah tentunya. Nah, tadinya saya akan meneliti kualitatifnya itu bagaimana bahwa mutu pendidikan di sekolah itu juga dipengaruhi besar oleh kelengkapan atau pemanfaatan dari sarana di sekolah itu. Nah, apakah itu malah nanti ke PTK atau justru bisa ke kualitatif, Dok? Bu Dokter. Bisa ke kualitatif itu ya. Kalau tadi kan kalau PTK itu kaitannya dengan penggunaan ini dapat meningkatkan ini gitu ya. Kalau itu PTK sekali gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya bagaimana sarana prasarana dalam kaitannya untuk meningkatkan mutu pendidikan gitu ya. Itu kan bukan PTK itu, bukan ya. Jadi bisa ya Bu Dokter, saya meneruskan judul itu untuk penelitian kualitatif saya gitu ya malah. Iya, bisa. Baik, terima kasih nuhun pisan Bu Dokter. Sama-sama. Nanti minggu depan saya bawalah contoh-contoh judulnya ya. Ini nggak ada di sini, hanya ini aja. Kita sampai jam berapa ya Pak? Kalau jadwal pagi itu sampai jam 9:30 ya. Kalau 2 jam. Kalau jam pagi ya 2 jam. 2 jam. Ini tadi dari 4:30, 4:30, 5:30 ya. Ya. Ini sudah jam 16 mau jam 5 ya. Ini saya selesaikan dulu ya sebentar ya. Nanti ya. Nah, ini usulan desainnya singkat. Literatur yang digunakan bersifat sementara. Jadi kita tidak mengacu pada teori. Teori itu hanya sebagai upaya untuk memahami masalah. Ya. Karena kita tidak menguji teori, hanya memahami masalah itu kita harus menggunakan teori-teori. Lalu prosedur bersifat umum, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Jadi nanti setelah kita ada masalah, ini misalkan di kelas kan kita masih meraba-raba masalahnya. Nanti di lapangan ketika kita studi pendahuluan mungkin bisa berkembang ya. Lalu tidak merumuskan hipotesis, tapi justru akan menemukan hipotesis, tadi sudah saya jelaskan. Fokus penelitian bersifat sementara dan bisa ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Fokus penelitian itu kalau dalam kuantitatif itu pembatasan masalah ya. Fokus penelitian itu pembatasan masalah ya. Anda sudah diberi ini enggak panduan membuat ini oleh Pak Agus? Sudah Bu.
panduan membuat proposal ya, Ya, sudah. proposal kualitatif ya. Jadi fokus penelitian itu pembatasan masalah ya. Jadi itu sifatnya sementara, bisa aja nanti berubah ketika kita memperoleh data awal dari lapangan, karena kan sekarang itu masih apa, menggambarkan, kita ngawang-ngawang aja ya, ngawang-ngawang menurut gambaran yang kita ketahui gitu ya, tapi kita belum menggali di lapangan ya. Nah, kemudian skop penelitian ini bisa makro, bisa mikro. Bisa masyarakat yang kompleks, bisa beberapa kelompok masyarakat, bisa sekelompok masyarakat, bisa beberapa lembaga sosial, bisa satu lembaga sosial, bisa beberapa situasi sosial atau satu situasi sosial. Nah, tapi kalau ini karena S2 ya, kalau ini untuk S1 ya bisalah mikro, tapi kalau S2 itu lebih ke makro ya, lebih ke arah yang lebih kompleks. Kalaupun masyarakat itu sekelompok masyarakat, kalau lembaga misalkan sekolah beberapa lembaga misalkan ya, tidak hanya satu, karena ini S2 ya, S2. Kemudian, ini alasan penggunaan kualitatif itu bila masalah penelitian belum jelas. Kalau kuantitatif kan sudah jelas masalahnya apa, karena didukung oleh teori, dan teori itu justru mendasari kita untuk menentukan variabel ya. Jadi sudah jelas. Tapi kalau masalah kualitatif ini sebetulnya masih meraba-raba kita ya. Untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial yang kompleks, ya, memahami perasaan orang, mengembangkan teori, itu bisa mengembangkan teori tadi ya, bisa menghasilkan atau memberikan masukan kepada teori yang sudah ada. Lalu untuk memastikan kebenaran data dan untuk meneliti sejarah perkembangan. Di antaranya ini ya, di antaranya. Oh, ini saya belum ini ya. Nanti sebentar saya lihat dulu ada nggak judul-judul kualitatif di sini. Nanti ada. Oh, tidak ada. Oh, di komputer kalau nggak salah ada. Tapi nanti saya berikan judul-judulnya ya kalau ketemu minggu depan. Ya, minggu depan. Siap, Jadi, terima kasih, Bu. gini aja. Kalau misalkan belum ini ya, belum ketemu dengan atau saya belum memberikan. Nah, Bapak Ibu kan bisa melihat di ini di apa tuh namanya? Di internet lah banyak ya, atau penelitian kualitatif kan banyak ya, bisa dibuka lah. Bagaimana apa namanya cara menentukan judul ya, judul yang apa namanya bersifat kualitatif ya, bisa bersifat. Anda boleh saja keluar dari Anda ada di lembaga pendidikan, ini kebanyakan di lembaga pendidikan. Dan nanti bisa lembaga pendidikan formal ataupun non formal. Anda bisa saja keluar dari sana ya, dari lembaga pendidikan, atau bisa di dalam lembaga pendidikan. Ya, ini kan kalau kualitatif itu bisa saja nanti meneliti tentang kondisi sekolah itu, ya, kondisi atau apa namanya pandangan masyarakat terhadap sekolah itu seperti apa gitu ya, kepada atau terhadap zonasi itu seperti apa. Tadi seperti masalah zonasi itu menimbulkan masalah apa saja gitu ya. Nah, itu seperti tadi ya. Jadi banyak hal. Jadi jangan berkutat hanya di kelas gitu ya. Berkutat hanya di kelas nanti kembali lagi ke PTK gitu ya. Tapi bagaimana hubungannya dengan dunia luar, hubungannya dengan apakah dengan pengawasan, apakah dengan kebijakan atau dengan apa ya? Banyak kan ya? Banyak ya. Jadi dilihat dari berbagai aspek ya. Jadi jangan hanya di kelas saja, walaupun Anda misalkan guru ya, bisa itu dikembangkan. Ya, bisa dikembangkan. Bagaimana? Anda bisa bacalah buku-buku kualitatif banyak ya. Oleh Pak Agus kan sudah diberikan ini ya, cara mencari buku. Sudah, Bu. Via Garuda, kemudian sudah Dok, sama Murarep. Sama Muharrep. Itu bisa ditemukan nggak ini buku-buku penelitian kualitatif? Kalau kemarin kami dilatihkan untuk menelusuri jurnal, Bu, menelusuri jurnal yang nantinya jadi membuat ide terhadap topik yang akan dibahas. Ya, jurnal itu kan nanti lebih ke untuk buku atau untuk apa? Buku, Bu, kemarin itu ditugaskan membuat judul, kemudian dikelompokkan, dan nanti arahnya untuk jadikan buku.
membuat Bukunya, artikel judulnya atau yang Kalau dulu sudah pernah saya berikan itu bukan? belum Bu, belum Belum ya? disepakati, belum. Kita semua kita diberikan tugas untuk menentukan judul dulu, dan kemudian kita mengelompokkan berdasarkan topiknya gitu, menjadi 3 topik besar. Ya, Itu Bu. ya, oke ya. Nah, jadi ada yang akan bertanya lagi tentang kualitatif? Silakan. Saya Bu. Silakan Bu Winda. Begini Bu, tentang judul ya Bu ya, mohon maaf. Kalau saya itu tentang strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar outdoor pada siswa SMA 2 Bandung. Nah itu bagaimana Bu? Apakah termasuk ke kualitatif atau tidak? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Strategi guru dalam meningkatkan belajar? Motivasi belajar outdoor pada siswa SMA Negeri 2 Bandung. Terima kasih Bu. Itu cenderungnya PTK Bu. Oh PTK ya Bu ya, berarti PTK. harus dirubah lagi. Ya. Nanti minggu depan ya saya berikan contoh-contoh judul-judul kualitatif ya, judul-judul kualitatif. Tadi sebetulnya saya sudah, kalau ini kaitannya dengan ini ya, dengan sebentar ya, tadi metode ini seminar pengembangan proposal disertasi ya sebetulnya. Ini contoh-contoh judul. Ini udah masuk belum? Ya, sudah tampil. Sudah Bu, sudah Nah, tampil. ini ya. Ini misalkan, kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan baru di Indonesia. Atau misalkan bisa di kabupaten apa. Dampak kebijakan pendidikan terhadap mutu pendidikan. Kalau ini sebetulnya agak kuantitatif ya, tapi bisa juga sebetulnya kualitatif. Ya, tapi ini agak ke kuantitatif. Ini analisis efektivitas kebijakan pendidikan. Nah, ini bisa kualitatif. Lalu dalam perencanaan pendidikan jangka pandang, menengah, dan pendek. Ya, misalkan seperti apa cara membuat rencananya. Model perencanaan pendidikan yang efektif, misalkan. Ini kualitatif. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan pendidikan. Ini bisa ya. Nah, kemudian kepemimpinan pendidikan, gaya kepemimpinan kepala sekolah dan guru yang efektif, misalkan. Pengaruh kepemimpinan pendidikan terhadap mutu pendidikan. Nah, ini kuantitatif ini, pengaruh kepemimpinan terhadap mutu ya. Lalu pengembangan kepemimpinan pendidikan, ini kualitatif nih ya. Nah, model pengendalian mutu pendidikan yang efektif, ini kualitatif ya. Pengukuran mutu pendidikan, sistem penjaminan mutu, ini kualitatif semua ya. Lalu implementasi TIK dalam pembelajaran ya. Ini sebetulnya bisa kualitatif, tapi kalau pembelajaran secara umum ini larinya ke PTK sebetulnya ya. Nah, dampak TIK terhadap mutu pendidikan ini bisa kuantitatif ya. Analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi TIK dalam pendidikan. Nah, ini bisa kualitatif. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, ini bisa kualitatif. Dampak pendidikan inklusif terhadap mutu pendidikan. Ini bisa kuantitatif, bisa kualitatif ya. Analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif. Nah, ini kualitatif. Ini pendidikan karakter, implementasi pendidikan karakter. Dampak pendidikan karakter terhadap mutu pendidikan ya. Analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter. Lalu pendidikan vokasi, implementasi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini banyak yang kualitatif ini ya. Jadi variabelnya bisa saja tidak muncul ya, variabel ini dengan variabel ini, seperti implementasi pendidikan vokasi di Indonesia itu tidak menunjukkan hubungan antar variabel. Kita membicarakan tentang bagaimana implementasi pendidikan vokasi itu ya. Nah, jadi secara holistik ya. Bu Dokter, boleh nggak saya mengkosongkan satu judul, Bu Dokter? Ya. Misalkan saya punya ide seperti ini, implementasi model pembelajaran guru di Jawa Barat misalkan. Kalau seperti itu, apakah sudah masuk kepada kualitatif?
Jawa Barat, Bapak mampu meneliti se-Jawa Barat kualitatif? Ya, ke Jawa Barat ya luas juga Bu Dokter sebetulnya. Artinya yang saya garis bawah itu adalah bahwa apakah guru itu sudah benar-benar mengimplementasikan model pembelajarannya di kelas itu. Itu yang akan diukurnya tuh, yang ingin diketahuinya. Implementasi model pembelajaran. Betul. Ya. Itu bisa saja, tapi jangan sampai apa tadi PTK ya. Ya. Jangan sampai PTK. Nah, ini juga hati-hati lokasi ya. Saya menemukan juga itu ya. Tadi sudah saya bahas ya di S3. Jadi ada orang yang dia meneliti 2 kabupaten tapi menyebutkan Jawa Barat ya. Nah, di sini ingat, kualitatif itu tidak membuat generalisasi. Hanya transfer ability. Jadi kalau hanya 2 kabupaten, sebut aja di 2 kabupaten. Tidak usah Jawa Barat ya. Ya, karena kalau Jawa Barat artinya harus ada pernah diterapkan atau diteliti di daerah ini, teliti daerah ini, teliti daerah ini, teliti daerah ini. Kalau kuantitatif bisa, tapi kuantitatif pun kan sampelnya harus diambil dari berbagai kabupaten di Jawa Barat, se-Jawa Barat. Katakanlah populasinya itu se-Jawa Barat, ya. Respondennya itu dari tiap kabupaten kota itu berapa persen diambil, tapi dari semua daerah gitu ya, atau dari semua daerah yang mewakili, itu bisa generalisasi. Tapi kalau kualitatif tidak bisa ya. Jadi tetap aja disebutnya jangan Jawa Barat walaupun 2 kabupaten, tetap aja kabupaten ini dan kabupaten ini. Ya, Pak. Artinya ada pembatasan lokus begitu ya, Bu? Iya, lokusnya harus dibatasi ya, harusnya dibatasi. Karena tidak ada generalisasi ya kalau di kualitatif ya. Ya, baik, terima kasih, Bu. Bu Dokter, kalau saya menyampaikan judul, Bu Dokter. Kenapa? Misalkan Ya, kayak peranan guru. Mohon maaf, ini pasti mohon maaf Bu Dokter ya, ini pasti akan banyak bertanya tentang judul-judul karena kami kemarin sudah ada judul-judul tapi tidak ditentukan harus dengan metode kualitatif. Jadi kemarin masih bebas gitu. Jadi makanya akan judul-judul ini mesti akan ditanya-tanyakan. Mohon maaf. Ya, nanti minggu depan lah saya masih masuk ya untuk menjelaskan. Saya kan berapa kali nggak masuk? 3 kali ya? 3 atau 2? 2 ya. Nanti minggu depan saya masuk lagi ya. Nanti mungkin Pak Agus tidak, saya minta saya yang masuk ya. Jadi nanti kita akan bicarakan tentang judul ya, tentang bagaimana membuat masalah ya. Ini kan baru secara keseluruhan, baru menyeluruh atau baru apa namanya? Baru garis besar dari kualitatif. Selebihnya Bapak dan Ibu bacalah buku-buku kualitatif. Sebetulnya di internet kan banyak ya, bisa baca, bisa buka-buka. Ya, silakan. Ini saya hanya simpul-simpulnya saja. Nah, nanti bagaimana, jadi sebetulnya kita jangan berangkat dari judul, berangkatnya dari masalah. Ya, kalau membuat penelitian itu berangkatnya dari masalah, jangan jadi judul. Judul itu dalam kualitatif, judul itu bisa dirubah kapan saja gitu ya. Karena tadi masalah itu bisa berubah juga di lapangan. Misalkan kita ingin meneliti tentang orang tua murid yang punya kebutuhan khusus ya. Kebutuhan khusus misalkan kita fokuskan kebutuhan khususnya apa gitu ya. Ternyata di lapangan itu ada yang kebutuhan khususnya lebih menarik ya. Mungkin saja kan masalahnya jadi berubah dan judulnya juga bisa jadi berubah ya. Jadi dalam kualitatif itu judul itu bisa belakangan. Saya itu seringkali membuat judul itu sesudah beres penelitian ya. Jadi masalah dulu lah yang lebih dulu harus dimunculkan. Masalahnya apa? Nah, baru diberi judul. Masalahnya mau masalah apa gitu ya. Masalah apa yang ditelitinya ya. Jadi harus jelas dulu. Dan bagaimana cara menentukan masalah nanti kita minggu depan lah mudah-mudahan ya. Saya bisa menyampaikan tentang judul-judulan dan bagaimana cara membuat atau menentukan masalah yang akan kita teliti ya. Karena dalam penelitian kualitatif ataupun kuantitatif juga sama sih ya. Masalah itu bisa induktif, bisa deduktif ya. Tapi yang jelas kalau penelitian kualitatif itu berangkat dari fenomena yang ada di lapangan. Ya. Fenomena apa gitu ya. Itu. Nanti kita ingin meneliti fenomena itu gitu ya.
Ya seperti itu tuh bagus tuh tentang zonasi. Itu kan fenomena. Membuat orang jadi bikin KTP kartu keluarga palsu gitu ya. Nah kan zonasi itu ya. Terjadi nggak di SMA 2? Gimana Setiap Pak? sekolah Kebetulan Pak Asep dapat terjadi di idenya, setiap Bu. sekolah, Dok. Iya, terjadi di setiap sekolah favorit ya. Ya, SMA 3, SMA 5 itu SMA terjadi. 7 juga sama, Dok. Tuh, di SMA Pak 7 Sofian. sama ya. Itu di mana-mana itu di sekolah favorit itu mesti muncul itu ya. Makanya akhirnya orang banyak yang masuk ke swasta aja lah, bisa bebas gitu ya. Jadi swasta juga di Bandung kan banyak yang bagus ya, banyak yang bagus di Bandung. Nah, tapi kalau di negeri ya itu tadi ya. Nah, ini bagaimana tanggapan pemerintah terhadap zonasi itu bisa diteliti juga sebetulnya ya. Terhadap masalah-masalah yang muncul akibat zonasi. Ya. Kalau bisa justru cari masalah-masalah yang baru gitu ya, kualitatif itu. Yang munculnya baru, tidak yang lama-lama gitu ya. Hal-hal yang baru yang menarik gitu ya. Kadang-kadang yang baru dan menarik itu nanti penguji itu tidak tahu gitu ya, belum tahu itu masalah itu ya. Jadi ketika Anda meneliti lebih mendalam, itu bisa penguji malah merasa punya informasi baru gitu ya. Jadi cari masalah-masalah baru ataupun fenomena-fenomena yang sekarang sedang banyak berkembang di masyarakat ya. Nah itu. Ada lagi? Bu, punten satu lagi Bu, penasaran. Ya, so. Ini Bu judulnya implementasi bermain outdoor dalam mengembangkan motorik siswa SMA itu bagaimana? Apakah masih PTK atau PTK itu mah Bu, kelihatan pisan PTK ya. Iya, PTK. Iya, betul. Ya. Berarti harus mencari lagi. Terima Harus kasih ya Bu ya. Bapak Ibu bisa cari di internet lah. Ada yang sudah biasa menggunakan AI? Ya. ChatGPT. Ya, Dok. Nah, di ChatGPT aja cari. Judul-judul kualitatif seperti apa. Coba di ChatGPT ya. Nah, ini mahasiswa saya sudah banyak yang menggunakan itu. Tapi kan ada beberapa hal yang memang tidak bisa dicari di sana ya. Ya. Jadi boleh aja coba judul-judulnya ya. Jadi memang Bu Dokter kalau insight saya hari ini berarti kita harus mencari masalah dulu ya, baru menentukan judul di akhir. Iya, masalah-masalah yang kira-kira menarik untuk kita yang mana gitu ya. Atau kalaupun misalkan harus ada judul ya, cari coba di ChatGPT judul yang berkaitan dengan penelitian kualitatif. Nah, tapi kita harus paham masalahnya itu apa gitu ya. Harus paham dulu ya. Harus paham. Kalau masalah mah banyak Bu, cuma untuk ditulis ke dalam bentuk judul penelitian itu yang harus membutuhkan keahlian Bu ya Bu. Ya, betul. Permasalahan di sekolah itu sangat banyak begitu Bu. Hanya ketika kita menulis apakah ini literasi, apakah ini kualitatif, kuantitatif gitu kan. Itu yang harus dipelajari lebih barangkali Bu. Ya. Nah, masalah literasi itu bisa diangkat. Tapi jangan PTK ya, masalah literasi itu bisa diangkat ya. Bisa diangkat. Ya. Kemudian apalagi lah, banyak kan sebetulnya. Lalu itu ya seperti halnya komite sekolah. Ada masalah nggak dengan komite sekolah? Banyak loh. Banyak Bu. Nah itu bisa diangkat sebetulnya tentang Banyak komite sekali. sekolah itu. Ya. Jadi emang sebetulnya permasalahan di sekolah itu dari A sampai Z itu banyak Bu. Hanya banyak, nah itu. Jadi tidak hanya di kelas kan? Tidak hanya siswa, manajemen juga, administrasi juga itu jadi banyak yang harus diteliti begitu Bu. Iya, betul. Manajemen juga itu, manajemen sekolah itu seperti apa gitu. Kita juga bisa lihat ya, manajemen di sekolah seperti apa. Dan itu mungkin kecenderungan dengan kualitatif lebih memungkinkan Bu ya. Kalau manajemen atau administrasi pendidikan di sekolah itu lebih memungkinkan karena tidak menampakkan data-data ataupun angka-angka begitu Bu ya. Iya. Cuma hati-hati ya, kita jangan meneliti di sekolah sendiri. Nah, lokusnya ya. Ya, lokusnya jangan di sekolah sendiri karena kita tidak akan objektif. Apalagi ini peneliti ini human instrument ya. Betul. Jadi nanti
ewuh pakai wuh ya kata orang Jawa mah. Nggak berani mengungkap apa yang sebenarnya ya. Jangan. Oh, gitu ya. Jangan ya. Itu Ini kalau salah Di satu. cross, kita cross aja ya dok. Kalau Nah, kalau di berbicara cross boleh-boleh penelitian, aja. Misalkan Bapak berbicara di SMA mana, yang dari SMA 2 di SMA 7 misalkan. SMA 7 ke SMA mana gitu ya. Bisa ke SMA 16 gitu misalkan. Di cross aja, jangan di sekolah sendiri. Karena Betul. nanti salah-salah kita mengungkapkan hal-hal yang sifatnya kurang baik, dimarahin sama kepala sekolah, dimarahin sama temen. Nah, iya. sulit mau objektif ya. Nah, lebih Kalau baik di sekolah lain kalau lah. kalau di sekolah SMA di Kota Bandung, sekupnya sekota Bandung itu memungkinkan nggak Bu kalau berbicara penelitian tentang manajemen sekolah ataupun administrasi sekolah, sekota Bandung aja, negeri khususnya SMA, Ya, bukan yang kalau swasta ya. kualitatif berat ya, berat. Kalau kualitatif berat tuh ya. Berat. Kalau kuantitatif mungkin bisa karena hanya dibagi orang-orang itu hanya kuesioner, memperoleh Ya. kuesioner, kemudian isi, sudah nanti kita analisis. Tapi kalau kualitatif si peneliti itu harus datang, harus langsung Kalau melakukan satu pertanyaan. sekolah cukup itu. Sekolah Ya, satu kenapa? sekolah cukup. Satu sekolah cukup gitu Bu. Misalkan untuk meneliti di SMA 2 begitu Bu. Saya dari SMA 7 nih mau meneliti SMA 2. Satu sekolah aja cukup gitu Bu itu. Oh, jangan. Jangan. S2 ini bukan S1. Tadi kan sudah saya katakan, kalau S1 boleh lah hanya satu sekolah hanya ini. S2 itu Iya. harus lebih tinggi lagi ya. Luas. Lebih luas lagi. Ya. Iya. Lebih luas Tapi lagi. kalau Kota Bandung terlalu luas begitu ya. Iya, Bandung kan luas. Iya. Minimal berapa, Bu? Kalau di Kota Bandung misalkan meneliti tentang SMA ya, kita Bu. ininya aja lokusnya di tengah kota, Oh iya. di agak pinggir, Bandung. lalu di pinggir kota. Itu kan Betul. beda-beda ya. Bisa Bandung kita Utara, Bisa. Bandung Tengah, Bandung Selatan Bu ya. Oh, Ya. iya. Bisa, betul. bisa. Atau Kabupaten Bandung, Kota Bandung, itu bisa kan. Cimahi gitu. Ini kan ada yang dari Cimahi, ada yang dari Kabupaten Bandung, bisa saling tukar sebetulnya. Ya. Tapi hati-hati jangan hanya satu sekolah gitu ya. Iya. Bisa Bu. Kalau 3 sekolah misalkan Bu, bagian utara, tengah, dan selatan bisa ya? Boleh lah ya. Itu bisa kita jadi melihat misalkan yang di tengah kota bagaimana gitu ya, lalu manajemennya yang di antara kota dan ini bagaimana, lalu yang di pinggir kota ya, yang berbatasan dengan kota lain bagaimana, itu pasti akan berbeda ya, akan berbeda. Iya Bu, itu aja Bu ya. Saya coba Bisa. untuk ambil penelitian tentang raport pendidikan gitu ya Bu ya. Tentang apa? Raport pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah. Efektivitas penggunaan raport pendidikan untuk Perencanaan berbasis data ya. tindak lanjut oleh sekolah begitu. Diisi raport pendidikan tapi nggak dipakai-pakai. Ada raport dari pemerintah setiap sekolah tapi dia dimanfaatkan gitu atau kurang disosialisasikan. Ya. Itu kan lebih ke pemanfaatan fasilitas ya. Pemanfaatan fasilitas yang diberikan pemerintah ya. Iya, betul Bu. Di sekolah-sekolah itu seperti apa ya? Bisa ya Bu? Ya bisa, tapi nanti lihat masalahnya yang mau dikajinya apa ya. Ya. Jadi pemanfaatan fasilitas pemerintah oleh sekolah negeri dan swasta misalkan gitu ya. Nanti kasusnya di mana gitu ya. Bisa Maka, saja. Bu. Kan fasilitas itu banyak kan dari pemerintah itu ya. Ya banyak itu dalam arti beragam ya. Tadi Bapak raport, ya mungkin ada lagi yang lain. Fasilitas apa dari pemerintah? Kalau saya ingin memanfaatkan data dari pemerintah aja. Kalau dulu mah namanya sistem penjaminan mutu internal, tapi sekarang menjadi raport pendidikan. Oh gitu ya. Ya itu aja di ini. Bagaimana mereka melaksanakan SPMI ya. Kalau dulu kan SPMI. Di perguruan tinggi masih disebutnya SPMI. Nah, bagaimana pelaksanaan SPMI di sekolah? Di sekolah negeri dan swasta, di swasta juga kan ada SPMI. Ya. Nah, itu. Sekarang namanya apa? Raport
Rapot Pendidikan. pendidikan. Rapot Rapot pendidikan. pendidikan. Ya, jadi bagaimana pelaksanaan rapot pendidikan di sekolah negeri dan swasta, misalkan kasusnya Ya. di mana gitu ya, bisa aja itu kualitatif bisa, Ya, siap, Bu. ya bisa. Atau hanya di sekolah negeri saja bisa, ya beberapa sekolah negeri gitu ya di Kota Bandung. Nah itu. Langsung di ini ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Nanti Baik, silakan aja Anda ini buka-buka internet ya tentang bagaimana pendidikan bagaimana penelitian kualitatif. Saya hanya garis besarnya saja karena sebetulnya ini Anda itu kan harus buat buku, harus buat desain penelitian ya, desain penelitian. Nanti saya perdalam aja nanti tentang bagaimana cara mencari masalah, menentukan judul. Nanti membuat membuat instrumen itu ada ya, ada cara instrumen untuk kualitatif ini ya. Kemudian mengambil subjek penelitian ya. Lalu bagaimana nanti langkah-langkahnya karena beda ya. Analisis data, ada analisis di kualitatif juga, tapi berbeda dengan di kuantitatif ya. Itu jadi minggu depan saya lagi yang masuk ya, saya akan bicara tentang itu tentang teorinya ya, teorinya. Siap. Ya, oke itu saja ya. Paling tidak ayah remeng-remeng lah ya, ada remeng-remeng ya nanti. Betul. Ada. Kebayang, Bu, kebayang. Ada kebayang ya, ada kebayang. Sudah, Dok. Sudah ada benang merah, Bu. Ada benang merah ya, ada benang merah. Oke, Ada benang merah ya, betul. ada benang merah tentang kualitatif ya, tentang kualitatif. Ya, betul. Kalau di S3 saya itu menawarkan juga mixed method ya. Mixed method itu kombinasi antara kuantitatif kualitatif. Lalu R&D ya, research and development. Tapi di S2 lah tidak usah terlalu berat ya. Luas tuh. Ya. Kalau mau mixed method masih boleh lah, mixed method itu Mixed method ya. antara kuantitatif kualitatif ya digabung ya. Mixed method boleh-boleh saja ya. Tapi ya kita satu-satu aja dulu lah. Ya. Siap, Dok. Karena saya juga pernah di S2 dulu ada yang buat kuantitatif, ternyata dia itu ngejiplak semua dari awal sampai akhir. Tahu-tahu diserahkan kepada saya sudah selesai bab 1 sampai bab 5. Hah, kata saya ini dari mana ini ya? Ini apa benar apa tidak ini rumus-rumus yang digunakannya. Penelitiannya ya. Ya, ternyata dia nyontek dari mana gitulah ya. Saya juga bingung. Ya. Maka itu saja ya kalau begitu ya. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu minggu depan dalam keadaan sehat ya. Dan terima kasih ini atas kehadiran Anda ya. Ini hanya sedikit ya, 29 dengan saya jadi 28 ya. Ini mahasiswa ini sendiri atau ini? Atau Ku Pak Agus di absen? Sudah direkap Bu, ada Bu Fitri yang merekap kehadiran. Nanti dilaporkan Bu di grup kelas untuk ya. Tolong difoto ya. Ini udah difoto? Sudah Bu, udah kirim di grup. Dok. Ada di grup kelas. Ada di grup kelas. Nanti kirimkan ya. Sama saya nanti dikirimkan ke ini ya, ke ke prodi ya, ke prodi. Ya. Bu. Itu saja ya. Kalau ketua kelasnya yang mana? Oh, ini Pak Yuyus ya? Ya, saya Bu. Pak Yuyus ya, Pak Yuyus. Nanti mungkin kalau dengan ketua kelas saya sering kali ada pesan-pesan yang hanya disampaikan ke ketua kelas misalkan ya, atau dirundingkan dengan ketua kelas ya. Mungkin saya tidak di grup ya, tapi ada yang juga akan disampaikan di grup ya. Siap, jadi bisa. Jadi nanti Pak Yuyus jangan kaget kalau saya kontak ya, Pak Yuyus. Siap, Bu. Ya, mangga. Ya, itu saja ya. Mangga kita sama-sama ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Anda ya. Sama-sama. Minggu depan. Terima kasih, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mohon. Mohon maaf Bu, barusan saya terlempar. Sekarang gabung. Ya, nggak apa. Pak Yus. Ya, Ibu-ibu, sudah. bapak-bapak. Atau sih